Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin membahas salah satu mualaf lagi yang sebenarnya kalau misalnya kita mau menggunakan akal sehat, segala pertanyaan dari mereka itu sudah kita jawab dengan sangat gamblang. Bahkan begitu banyak video-video yang menjawab tentang hal ini. Tapi memang saudara-saudara harus memaklumi karena orang-orang yang seperti ini itu otaknya separuh. Apalagi kalau perempuan ya, seperti sabda baginda di dalam hadis. Perempuan itu minim akalnya di dalam Islam. Nah, lagi-lagi mereka membahas tentang mengemis ya, lebih lebih tepatnya mereka mengemis tentang nama Muhammad di dalam Alkitab. Sebelum kita ke situ, kita lihat dulu videonya. Tidak ada sangkut pautnya. Jadi saya masuk Islam itu murni karena saya sendiri mendengar hal-hal yang baik tentang Islam. Jadi waktu itu saya Kristen murni, keluarga saya juga Kristen, di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi saya masuk Islam itu justru karena saya diajak teman saya ke gereja. Saya tidak pernah ke gereja itu. Jadi saya ke gereja Pentakosta, diajak teman saya memang dari gereja itu untuk ada ceramah agama. Nah, ceramahnya dari Belanda, waktu itu saya lupa namanya. Jadi dari situ saya mendengar ceramah itu bahwa setelah Isa itu akan lahir seorang nabi yang namanya Ahmad. Word Ahmad. Oke, sebelum kita lanjut untuk melihat bagaimana mereka melakukan cocokologi. Jadi ini umat cocokologi ya, selalu dan selalu melakukan cocokologi dalam iman mereka supaya apa? Ada pengakuan. Sudah mengemis di kitab orang lain, main cocokologi lagi. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin berkomentar sedikit tentang apa yang dikatakan oleh ibu ini mengenai Isa. Nah, Isa ini sendiri saja masih menjadi persoalan di dalam Islam. Kenapa masih menjadi persoalan? Karena kita tidak tahu apakah Isa ini adalah pribadi yang nyata atau fiksi menurut tradisi Quran sendiri. Kalau menurut kekristenan, Yesus itu memang seorang pribadi yang nyata, yang betul-betul ada dalam sejarah. Nah, Isa ini berbanding terbalik dengan Isa. Isa ini siapa? Tidak ada yang tahu tentang Isa. Lalu bagaimana mungkin kalian mau mengklaim sesuatu, mau membuktikan sesuatu kalau pribadi Isa sendiri itu masih menjadi tanda tanya? Jadi sebelum lanjut, Muslim tolong buat suatu penelitian tentang pribadi Isa terlebih dahulu, karena tidak ada penelitian dari ahli sejarah yang menyatakan bahwa Isa itu adalah pribadi yang nyata sesuai dengan deskripsi Quran. Lahir di bawah pohon kurma, pernah berbicara saat bayi, ibunya adalah saudara perempuan Harun, yang mana Maryam, saudara perempuan Harun, itu hidupnya 1400-an tahun sebelum Masehi. Jauh dari kehidupan Yesus Kristus. Silakan kalian teliti itu terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. In original text of the Bible, ada nama Ahmad di dalam Bible. Oke, saudara-saudara perhatikan, di situ dia katakan another nickname of Prophet Muhammad. Tapi pertanyaannya bagi Muslim begini, apakah kalian bisa mengucapkan kalimat syahadat tanpa menggunakan nama Muhammad tapi hanya menggunakan nama Ahmad? Kalau memang betul bahwa Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad, apakah kalian bisa melakukan syahadat tanpa menggunakan nama Ahmad diganti dengan Ahmad? Coba silakan kalian jawab. Kalau bisa ya silakan kalian menggunakan nama Ahmad saja supaya klaim kalian ini mungkin bagi kalian itu adalah sebuah kebenaran. Silakan. Karena sekali lagi di dalam kitab suci Alkitab itu tidak ada nama Muhammad, tidak ada sama sekali.
Jadi janganlah untuk main cocokologi seperti ini. Oke? Mari kita lanjut lagi. Sebentar, saudara perhatikan. Saya kembali lagi. Saudara perhatikan ya. Nah, saudara perhatikan di bagian atas sebelah sini, itu tulisannya adalah Yesaya 42 ayat 1. Nanti sebentar kita akan bahas ayat ini. Saya tidak akan membahasnya dalam hal bagaimana kita menggali kata-katanya, tidak. Tapi kita akan membahasnya secara utuh. Satu kalimatnya kita bahas. Karena kalau misalnya kita menggunakan argumen hanya sebatas tingkat kata, itu kita bisa membuktikan banyak hal. Bahkan kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran itu bukanlah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berdasarkan tingkat kata. Tapi kalau kita menggunakan hal ini, kalau kita mau jujur, kita harus membacanya secara utuh. Itu baru perilaku orang jujur, bukan seperti mereka yang hanya menggunakan satu kata lalu menyatakan bahwa oh ini adalah nama Ahmad berarti ada. Tidak seperti itu. Cara membaca Alkitab tidak seperti itu. Itu cara membaca orang bodoh. Idiot ya, lebih tepatnya seperti demikian. Cara membaca orang idiot yaitu dengan membacanya hanya sebatas satu kata lalu mengatakan bahwa oh ternyata ada namanya. Oke. Kita akan membahasnya secara utuh. Dan kita akan membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Apakah betul ayat ini, berdasarkan ayat ini, apakah betul itu menceritakan tentang Muhammad? Mari kita lihat. Oke, sekali lagi saudara perhatikan di bagian bawah situ, dia menggunakan ini, transliteration. Lalu saudara lihat di bagian part of speech, di situ adverb feminim noun. Silakan kalian simpulkan sendiri maksudnya apa. Adverb feminim noun. Lanjut lagi. Nah, dari situ itu dalam hati saya, loh, kalau setelah Isa ada nabi lagi, berarti Isa ini bukan nabi yang terakhir. Gitu. Dijelaskan dengan jelas. Nabi pertama, dua, tiga, runtutannya yang ada di Alkitab itu sama persis waktu saya pelajari itu. Jadi disampaikan itu saya mencari gitu. Jadi malah ini tidak tahu, sudah jauh hari setelah saya masuk Islam baru tahu. Oke, itu adalah klaim dari si mualaf ini. Kita akan lihat apakah betul ayat yang dia kutip, ayat yang dipaparkan tadi, dipaparkan di dalam video itu, apakah betul bercerita tentang Ahmad, bercerita tentang Muhammad. Dalam hal ini adalah si baginda yang baru muncul ratusan tahun setelah Alkitab disusun ya. Nah, pertama kita lihat dulu dari klaim Quran, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf atau surah yang ke-7 ayat 157. Di situ dikatakan orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Saya tidak akan baca bagian dalam ini, dalam kurung ya, karena ini hanya tambahan-tambahan manusia. Katanya Alkitab itu ada tambahan manusia, ternyata Al-Quran juga banyak tambahan-tambahan manusianya, tulisan-tulisan tangan manusianya. Orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, yang mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Pertama, Muslim harus memperjelas terlebih dahulu, Taurat dan Injil ini yang mana? Itu yang harus diperjelas terlebih dahulu. Kalian sampai sekarang itu masih kebingungan, umat dalam kebingungan tentang Taurat dan Injil. Kalian tidak tahu Taurat dan Injil mana yang kalian yakini.
Tapi kalian masih mau mengutip-ngutip Alkitab. Sedangkan kalian sendiri mengatakan Bible itu bukan Taurat dan Injil. Atau bisa dikatakan Taurat dan Injil yang sekarang kita pegang itu adalah yang sudah dipalsukan. Nah, sekarang kalian buktikan mana yang aslinya. Jangan hanya klaim, 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 dan klaim. Nah, itu yang pertama. Nah, selanjutnya kalian tahu bahwa Yesaya itu bukan kitab Taurat, apalagi kitab Injil. Bukan, Yesaya itu kitab para nabi. Itu termasuk tergolong dalam kitab nabi-nabi. Jadi, yang pertama ini saja kalian sudah melanggar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan apakah kalian lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu hanya menyatakan bahwa nabi yang ummi itu yang mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil, bukan di dalam kitab nabi-nabi. Jadi, apakah kalian muslim, khususnya para mualaf yang selalu mengutip mencomot ayat-ayat Alkitab, misalnya Kidung Agung, kitab nabi-nabi, apakah kalian lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian tidak mau melihat bahwa yang kalian kutip itu bukan sesuai dengan diberikan perintahnya atau diberikan petunjuknya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyinggung soal kitab nabi-nabi, hanya tentang Taurat dan Injil. Dan kitab Yesaya bukan bagian dari kitab Taurat. Kitab Yesaya adalah bagian dari kitab nabi-nabi. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat ayat yang dikutip oleh dikutip di dalam video yang tadi ya. Yesaya 42 ayat 1. Kalau kalian menggunakan argumen hanya berdasarkan argumen tingkat kata, itu tidak sah. Itu tidak sah. Kenapa? Karena kalau membuat suatu argumen itu kalian harus membaca kitabnya secara utuh, membaca kalimatnya secara utuh. Kalau kalian hanya menggunakan kata ini sesuai dengan ini dan ini, itu kalian melakukan penipuan. Nah, kita lihat Yesaya 42 ayat 1 yang dikutip. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kita akan lihat, apakah kalau misalnya Muhammad adalah nama yang dinubuatkan di dalam kitab suci, Alkitab, khususnya dalam kitab Yesaya 42 ayat 1 ini, apakah dia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Kita akan lihat. Nah, hukum-hukum kepada bangsa-bangsa ini, pertama, Muhammad sendiri tidak tahu hukum-hukum yang mana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak tahu hukum-hukum yang mana yang dikatakan. Kalau kita melihat secara adil, Yesaya 42 ayat 1, kita lihat hukum-hukum yang dinyatakan ini adalah hukum-hukum yang ada yang diberikan kepada Musa. Kita kasih contoh, jangan terlalu banyak. Hukum di dalam Alkitab, khususnya hukum-hukum di dalam Taurat Musa itu sangat banyak. Sangat banyak. Tapi kita hanya mengambil beberapa saja yang ditulis langsung oleh Allah ya, yaitu 10 hukum Taurat. Dan kita akan lihat apakah Muhammad menyatakan hukum itu kepada bangsa-bangsa, ataukah Muhammad sendiri yang melanggar hukum-hukum itu. Kita hanya ambil beberapa bagian aja. Kita tidak akan ambil semua, karena kalau kita list semua daftar 10 hukum Taurat itu lalu kita bandingkan dengan kehidupan Muhammad, hari ini Muhammad akan game over. Dan Islam pun akan game over. Karena segala perintah di dalam hukum Taurat itu dilanggar oleh Muhammad. Nah, oke, kita lihat. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kita tidak akan ambil semua hukum di dalam Alkitab ya, khususnya dalam Taurat Musa ya. Kita hanya ambil beberapa bagian aja. Khususnya 10 hukum Taurat yang diberikan Allah di Gunung Sinai kepada Musa dan bangsa Israel, dan itu kita akan bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Saudara perhatikan di sini 10 hukum Taurat dan hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Kalau kalian mendengar hukum Taurat ke-6 jangan membunuh, itu kalian langsung sudah di dalam pikiran kalian, oh, kehidupan Muhammad jauh dari jangan membunuh.
Jauh, sangat jauh. Jauh atau dekat ya? Kayaknya dekat. Jadi kehidupan Muhammad itu jauh dari hukum jangan membunuh. Karena apa? Karena dia melakukan pembunuhan demi pembunuhan. Kita lihat. Kita baca ya. Saya baca untuk kita semua. Kita tahu sepak terjang Muhammad dalam menyebarkan Islam. Awalnya dia penuh dengan sikap yang kelihatannya toleransi. Itu sebabnya muncul ayat-ayat seperti bagimu agamamu, bagiku agamaku. Namun ketika dia berhasil mengumpulkan para pengikutnya dengan sangat banyak, apakah perkataan itu masih melekat pada dirinya? Nyatanya tidak sama sekali. Banyak ayat-ayat Quran dengan perintah memerangi bahkan membunuh orang-orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Quran surah 47 ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam kurung di medan perang, ini sekali lagi hanya penambahan ya, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki niscaya dia membinasakan mereka, tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyanyiakan amal mereka. Jadi lihat, ayat 47 sudah menggambarkan bagaimana perilaku Muhammad yang tidak menaati jangan membunuh. Lanjut, apa yang dikatakan tafsir mengenai ayat ini? Mari kita lihat tafsir Al-Qurtubi. Jilid 16, silakan saudara lihat halaman yang ke-582. Menurut satu pendapat, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, baik orang musyrik maupun ahlul kitab. Jika mereka tidak memiliki jaminan keamanan, jaminan keamanan dan perlindungan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang-orang kafir tidak membayar jizyah sebagai uang perlindungan, maka muslim dapat memerangi mereka dan darah mereka adalah halal. Quran 9:29. Selain itu, tafsir Al-Qurtubi juga menyatakan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, penebusan dan penawanan itu tidak akan terjadi kecuali setelah penaklukan dan pembunuhan dengan pedang, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah 8 ayat 67. Jika dia dalam kurung Muhammad menawan tawanan setelah itu, maka dia berhak menetapkan putusan sesuai dengan pendapatnya. Apakah tawanan itu akan dibunuh atau yang lainnya? Dengan demikian, apakah perintah ke-6 ini dipatuhinya? Tentu tidak, sama sekali. Karena dia melakukan apa yang dia mau sesuka hatinya, bahkan untuk menentukan apakah orang itu boleh hidup atau harus dibunuh. Perintah ke-6 dilanggar. Itu perintah ke-6. Lanjut. Jangan berzina. Wah, kalau kalian bilang jangan berzina, kita tahu berapa istri Muhammad. Kita tahu tentang peristiwa di mana dia meniduri budaknya sendiri, Maria Koptik ya, yang dimana didapati oleh siapa? Kalau saya tidak salah Aisyah ya. Lalu dia mengharamkan si Maria Koptik ini bagi dirinya. Lanjut, jangan berzina. Quran surah 33 ayat 50. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, dalam kurung demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka, sebab dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Bahkan urusan hal seperti ini pun Allah Subhanahu wa taala mengurusnya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Tidakkah Muslim bertanya, mengapa Muhammad yang boleh memiliki hak demikian? Bukankah dia juga manusia biasa? Jika alasannya bahwa dia adalah nabi, apakah Ibrahim atau para nabi sebelumnya pernah diberikan kekhususan seperti demikian oleh Tuhan mereka? Nah, mari kita lihat hadis Sahih Bukhari 4721. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail, telah menceritakan kepada kami, dan seterusnya. Ia berkata, Hisham, ya, ini dari Hisham, dari bapaknya. Ia berkata, Kaulah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah mengibahkan dirinya kepada Nabi. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Bahkan Aisyah pun memiliki pendapat bahwa kenapa dia mau mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Tidakkah dia malu dengan hal itu? Bahkan moralitas Aisyah pun masih tergolong, wow, dia masih merasa bahwa itu hal yang tidak wajar. Nah, maka ketika ayat ini turun, aku berkata, wahai Rasulullah, kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Wah, ini diriwayatkan oleh dan seterusnya. Dari bapaknya, dari Aisyah, dan sebagian mereka menambah atas sebagian yang lain. Nah, Aisyah bahkan menganggap bahwa hal itu sebagai perzinahan, tapi ada ayat yang turun untuk menghalalkan ini. Apakah ini hal yang wajar? Mengapa perzinahan yang dilarang hukum Taurat begitu mudah di tangan Muhammad? Bahkan Sahih Muslim nomor 4802, kitab Takdir, menyatakan bahwa Muhammad mengatakan, sesungguhnya itu telah ditentukan nasib perzinahannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Apakah itu berarti zina itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terbukti perintah ketujuh dilanggar. Jadi cukup dua saja, cukup dua, tidak perlu banyak-banyak. Cukup dua hukum saja yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab, yang berfirman kepada Nabi Yesaya, yang diklaim bahwa di dalam kitab Nabi Yesaya sendiri ada nama Muhammad. Itu sudah membuktikan bahwa Muhammad melanggar hukum Taurat. Jadi apanya yang positif di dalam kitab Nabi Yesaya itu bagi Muhammad? Tidak ada positif, isinya negatif bagi Muhammad. Bahkan kitab Nabi Yesaya sendiri tidak menyetujui bahwa Muhammad harus ada di dalam kitabnya, khususnya Yesaya 42 ayat 1 secara positif. Di sini di dalam Yesaya 42 ayat 1 menyatakan bahwa hamba Allah, hamba Tuhan yang dia pegang, orang pilihan Tuhan itu harus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sedangkan Muhammad melanggar hukumnya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri tidak ada hukum Taurat. Karena apa? Karena kalau ada hukum Taurat, Al-Quran akan berkontradiksi dengan hukum Taurat itu sendiri, khususnya 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa dan yang dibacakan Musa kepada bangsa Israel. Lihat. Jadi mau melihat bahwa Yesaya 42 ayat 1, kalau kalian hanya menggunakan argumen tingkat kata, walaupun argumen tingkat kata kalian pun itu sangat dipaksakan. Jadi tidak bisa untuk mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab secara positif, ya. Karena yang lebih tepatnya Muhammad itu dinubuatkan secara negatif, dalam artian nabi palsu. Oke? Jadi seperti itu. Bahkan Yesaya sendiri menolak Muhammad. Yesaya 42 ayat 1 sendiri menolak Muhammad secara mentah-mentah. Muhammad yang adalah nabi Islam, ya, secara mentah-mentah. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pilihan dari Tuhan, menolak secara mentah-mentah. Kitab Yesaya bukanlah kitab untuk Muhammad secara positif. Nah, lalu untuk apa Yesaya 42 ini? Nubuatannya untuk siapa? Ya, sudah pasti untuk Yesus Kristus, bukan untuk Muhammad. Sudah pasti untuk Yesus Kristus. Yesaya 42 ini
digenapi oleh Yesus Kristus. Kita baca dalam Matius 12 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus ketika membaca salah satu kitab Nabi Yesaya ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengaruniakan dan seterusnya. Itulah yang digenapi oleh Yesus Kristus. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi Yesaya 42 ayat 1 itu adalah nubuatan hamba Tuhan bagi Yesus Kristus. Oke, itu saja. Ya, sekali lagi jangan terlalu memaksakan bahwa Muhammad harus ada di dalam Alkitab secara positif. Karena kalau kalian terlalu memaksakan, maka kalian akan menemukan banyak sekali pertentangan dengan Al-Quran sendiri. Seperti yang tadi sudah saya buktikan, 10 hukum Taurat, 2 dilanggar. Cukup 2 saja sudah membuktikan Muhammad melanggarnya. Dan dia tidak patut dinyatakan sebagai orang hamba Tuhan yang menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, yang melanggar hukum-hukum Tuhan sendiri. Oke, silakan saudara-saudara muslim berpikir, dan semoga ini menjadi suatu kekuatan untuk menguatkan iman dari saudara-saudara Kristen. Dan untuk kalian muslim yang mencari kebenaran dengan pikiran terbuka, silakan berpikir dengan pikiran yang jernih ya. Jangan seperti para mualaf itu. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.